nafkah, kau mau lapor nggak? Abang, seumur hidup kan nanti. Hanya istri soleha. Jadi Roma pula gitu. Beruntung kalian saudara-saudara. Jasad terbujur di pembaringan. Tapi lagu itu jangan dinyanyikan waktu acara pesta nikah. Berikut ini mari kita dengarkan satu lantunan lagu yang disampaikan oleh ibu-ibu dari majelis pengajian. Sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Pengantinnya Nah, lagunya mengingatkan pada Nabi. Apa salahnya? Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, wahai engkau yang merindukan Mustafa Nabi Muhammad SAW, abshir binailil muna, engkau mendapatkan kabar gembira karena segala yang kau inginkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ibu-ibu yang sedang hamil sambil baca selawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Anaknya tenang, suaminya tenang. Ini enggak, sambil masak. Atau suami di belakang. Lahir anak, siapa namanya? Amitabh Bachchan. Saya ingin nikah muda Pak Ustadz. Mantap. Agar terhindar dari zina. Saya setuju. Tapi orang tua saya tak setuju. Karena saya belum sukses. Orang tuamu itu punya hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jangan engkau sendiri, anak-anak muda, kau mau nikah, jangan kau sendiri ngadap orang tua. Assalamualaikum papa, mama, duduk. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, nikahkanlah anak kamu yang masih muda. Bukan begitu caranya. Jangan kamu yang menceramahi orang tuamu, cari orang lain yang kira-kira orang tuamu itu tunduk patuh pada ucapannya. Kira-kira papa sama mamamu dengar omongan siapa? Siapa yang paling dia dengar di Indonesia ini? Oh, dia selalu dengar ceramah Ustadz Yusuf Mansur. Minta sama Ustadz Yusuf. Nanti yang ngomong Ustadz ngomong ke dia. Masa anak lu mau bangun pakai mercon? Tuh, orang bangunnya malam tahajud subuh, mau sahur dibangunkan suaminya, dibangunkan istrinya. Ini anakmu bangun pakai mercon. Nikahin tuh anak lo. Maka insya Allah dibuka. Tapi jangan lupa doa silahul mu'min, berdoa. Doa, sholat hajat. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya nggak usah disebutkan. Nanti dengar kawan sebelah. Usolli sunnatal hajat. Aku mau nikah muda ya. Jangan. Dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Doa yang paling kabul ketika sujud. Di sujud terakhir itu kau doa sepanjang-panjangnya. Tapi jangan bahasa Indonesia. Kalau kau pakai bahasa Indonesia, doanya batal, sholatnya batal. Jangan diucapkan di mulut. Subhanarabbiyal a'la bihamdi, subhanarabbiyal a'la bihamdi, subhanarabbiyal a'la bihamdi. Ya Allah, nikah muda. Jangan. Dalam hati boleh, dalam hati boleh. Minta. Doa itu enggak usah terdetail. Ini terdetail. Ya Allah, aku mau menikah, namanya si Anu, lahir tahun 1999. Saya pendidikan S1 di sini, S2, S3 di sini. Ini anak Pak Anu, rumahnya di jalan ini nomor 39 sepadan ini. Enggak perlu. Harus disebutkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lembutkan hati orang tuaku, lembutkan pula hati calon mertuaku, lembutkan pula calon anak gadis ini. Kalau kau tiupkan angin kesabaran, keindahan dalam hatinya sehingga dia bisa menerima aku. Tapi kalau tidak terimanya, tiupkan angin puting beliung, ratakan dia dengan tanah. Jangan. Tidak boleh mendoakan yang tidak baik. Mendoakan yang baik-baik saja. Bagaimana jika kita menemukan uang? Oh, ini enak ini. Uang itu kita masukkan ke dalam kotak amal langsung tanpa kita umumkan. Namanya luqatah. Luqatah harus diumumkan selama 1 tahun.
Kalau selama 1 tahun tidak ada pemiliknya, itu milikmu. Makanya selama setahun itu kau berdoa supaya tidak datang pemiliknya. Jadi saudaraku, saya ditahan sudah 3 bulan. Akhirnya saya tidak bisa memberikan nafkah lahir batin pada istri. Apakah saya masih sah menjadi suami bagi istri saya? Ingat dulu adinda, saudaraku, waktu kau nikah disuruh Pak Kua baca sirat tak. Kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin atau menyakiti fisiknya, lalu dia melapor ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya, maka jatuhlah talak 1. Coba tengok, kalau dia melapor, ternyata begitu kau telepon, Assalamualaikum adinda, ya aku kan sudah 3 bulan tidak ngasih nafkah, kau mau lapor nggak? Abang, seumur hidup kan ke nanti hanya istri soleha, jadi Roma pula gitu. Beruntung kalian saudara-saudaraku, karena dulu kalian baik kepada istri kalian, sekarang dia tidak menuntut. Abang dah, walaupun bumi hancur, langit hancur, aku kan tetap menantimu di sini. Akan menanti, dia tetap menunggu. Kita doakan mudah-mudahan mereka sabar menanti di sana. Coba kalau dulu bapak orangnya sombong, orangnya marah-marah, orang yang ngamuk-ngamuk saja. Kita ini laki-laki sekarang ya gagah perkasa, tapi sampai saatnya nanti kita lemah, kita sakit, yang akan menyuapi kita waktu makan nanti siapa? Dia. Maaf, makannya bang. Coba kalau kita hari kemarin makan. Makanya dulu sehat. Makanya yang pernah melukai perasaannya, yang pernah menyakiti hatinya, maka tak ada salahnya meminta maaf. Nanti kalau dia datang, ambil bunga, minta izin sama Pak Kalapas, minta bunga setangkai. Datangnya, please forgive me. Ustaz, saya pernah mencuri, tapi hasil curian saya sedekahkan. Ini pasti yang buat pertanyaan Robin Hood. Saya baru tahu nih Pak Karutan, ternyata Robin Hood berada di sini. Warga binaan Rutan Salemba. Kita tidak bisa mencuci dengan air kencing. Ibu lagi ngapain, Bu? Nyuci kain. Iya. Pakai air apa? Air kencing. Gak bisa. Makanya berwudu airnya harus air suci mensucikan. Wudu pakai air kelapa, air tebu, gak bisa. Air hujan, air mata air sungai, air laut, tidak bisa. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali dari yang baik. Baik. Duit hasil mencuri, duit hasil korupsi, duit hasil nepotisme, duit hasil riba diberikan sedekah, tidak diterima Allah, dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang hasil curian, hasil riba, hasil narkoba, hasil merampok, hasil merampas. Islam mengajarkan bersih awalnya, bersih tengahnya, bersih ujungnya. Ustaz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk. Kira-kira diterima apa tidak? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk. Ada dulu kejadian zaman Nabi, orang sholat sedang mabuk. Ada. Ketika sedang mabuk dia sholat. Wala ana abidu ma'abatum wala tum'abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatum wala tum'abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatum. Enggak dapatnya simpang lakum dinukum walian. Makanya jangan sholat ketika sedang mabuk. Sholatmu tidak sah. Syarat orang yang sholat baligh dan berakal. Orang yang mabuk akalnya hilang. Itulah mengapa Allah haramkan narkoba, karena menghilangkan akal. Kalau sudah kau kena, rusak, error, gila, mati. Pak Ustadz, badan saya bertatu. Apa hukumnya bagi yang bertatu? Kalau sholatnya sah. Orang yang bertato mandi wajibnya sah, wudunya sah.
yang sudah bertato, tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tato, biarkan aja tatomu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sholatmu sah, tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertato jangan buat tato. Dah, ini orang waktu muda dulu tatonya ular kobra, setelah tua kena diabetes, kurus, jadi cacing pita. Dulu waktu masuk tegak perotot, gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut, gambar burung menyambar, begitu kurus keriput, burung puyuh mendukung. Sudahlah dia tua, dia sudah taubat, diejek orang, Pak, Bapak bertato kan, sholat Bapak tidak sah, menangis tadi. Udahlah, lisut keriput gak sah. Tenang saudaramu, sholatmu sah, tak usah kau risaukan masalah tato itu. Ustaz ada tato dulu waktu sekolah, tapi tatonya tidak permanen. Sebelum berangkat sekolah ambil spidol. Rano karena sahkah sholat jika tidak membaca wajah itu? Doa iftitah hukumnya sunnah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bagus. Saya Pak Ustaz cuman sampai enggak pakai wajah tuh. Allah berkabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sah. Langsung aja Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sah. Doa iftitah sunnah. Tapi kalau kita sholat, semua yang sunat-sunat kita baca. Sama makan itu yang wajibnya sego mbek kecap. Tapi ada minumannya, seperti saya di rumah rumah Pak Sudri lengkap semua, ada buahnya, ada ini, ada duriannya, ada ikan baungnya, ada ikan, banyak ikan, saking banyaknya bingung mau makan apa, saya pilih ayam. Oleh sebab itu maka kalau kita sholat tetap baca iftitah. Masalah kita nggak usah kelain. Yang satu NU iftitahnya Allah akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sing siji meneh Muhammadiyah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sing siji NU, sing siji Muhammadiyah, perang antara Allahumma ba'id sama Allah akbar kabira. Yang di tengah preman baru tobat. Bingung dia kelain. Oh, pergi Allah akbar kabira wa api sing bojo Allahumma ba'id baini wa baina